Dari kemarin banyak banget yang nanya gimana pendapat gue masalah media yang dapat kiriman kepala Cepat Kai dan badan Mickey Mouse itu yang didramatisir oleh si media dan dianggap juga sama masyarakat sebagai sebuah teror, dimana teror ini diberikan karena media ini adalah media yang vokal untuk mengkritik pemerintah. Kalau buat gue ya, selama ini kita objektif aja deh ngelihat ya, kebebasan pers itu luar biasa di Indonesia, dan kalau memang benar-benar hal kriminal ini dilakukan oleh siapapun ya, biarkan aja diproses oleh pihak kepolisian sebagai penegak hukum. Dan ini ya, yang harus kita pikirin gitu ya, harus kita pertimbangkan daripada semua ini. Masa sih kantor media sebesar itu nggak ada CCTV-nya? Masa nggak tahu siapa yang kirim? Kalaupun misalnya barang itu dikirimkan lewat paket, masa sih nggak ada standar penerimaan paket? Boleh terima paket kayak gimana tuh nggak ada? Kan lucu banget ya. Terus yang lucu lagi adalah begini, kalau selama ini itu media bisa bilang untuk mendapatkan info-info yang katanya A1 lah, A berapa lah, info-info yang katanya adalah info-info yang rahasia bisa disampaikan lewat bocor banyaknya. Masa hal seperti ini nggak bisa dia tahuin? Kan lucu ya. Kalau misalnya info tentang ngejelekin pemerintah, bisa banget dapat info yang terpercaya gitu kan, bisa disampaikan lewat podcast bocor banyaknya. Tapi kalau misalnya untuk mencari tahu apa yang dialami dirinya sendiri, masa nggak bisa sih? Emang kadang-kadang lucu media ini. Entah ini beneran atau cuma dramanya untuk menarik simpati masyarakat, nggak tahu juga. Tapi ya kalau memang seperti itu, serahkan aja kepada penegak hukum, proses aja segalanya sesuai dengan SOP yang sebenarnya harus dijalankan. Saya percaya betul Tempo itu dibiayai oleh asing. Sebenarnya posisinya Tempo sekarang itu kan masih TBK ya? Masih. TBK berapa persen sih? Oke, saya jelaskan ya. Ini mumpung punya kesempatan ini. Struktur Tempo itu induk usahanya namanya PT Tempo Intimedia TBK. Jadi terbuka, udah listed di Bursa Efek Indonesia. Apa artinya terbuka? Bang Akbar, siapapun di Indonesia ini bisa mengecek ke laporan perusahaan. Karena itu kalau ada dana asing itu juga bisa ngecek. Itu kenapa penulis AS Laksana, siapa namanya, orang bisa mengecek Tempo dapat uang dari mana. Memang ada investasi di saham publik ini dari MDIF, Media Development Investment Foundation, Fund. Dari mana itu? Itu organisasinya George Soros. Oh, oke. Tetapi dia investasi, namanya juga investasi di saham publik ini. Berapa saham publik Tempo? 25%. Itu bersama nyampur dengan Bang Akbar, Oh, cuma 25%. 20. Itu paling besar loh, 25%. Yang 75 masih private. 75 terpecah-pecah. Bersemilah tanpa ada baby di gedung Tempo. Ini gini lah. Mas, apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam kepada para kebebasan pers. Udah dimasak aja. Kita lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging bakar. itu kan semacam jokes tadi. Iya, sama kartunya yang diingat. Buktinya dia bisa bercanda. Kirimin daging bakar. Sama aja jangan ditanya ke kami dong kalau soal itu. Siapa tahu itu bagian dari upaya untuk memecah belah kita. Ya kan kita nggak tahu sumbernya, karena itu silakan aparat untuk menyelidiki itu. Ya. Wow, katanya ada yang kirim B2 ya atau IBAP ke gedung Tempo. Siapa yang kirim? Ayo
kita masyarakat bersatu dengan aparat untuk mencari pelakunya. Tapi sedihnya kenapa B2 itu tidak dikirim ke rumahku saja? Akan kubikin jadi bebong rica atau saksang atau panggang. Tapi yang ku tahu ya, banyak loh informasi dan informan Tempo ya yang mengetahui A1 mengenai keadaan Republik ini ya. Media-media besar lainnya belum pada tahu, bahkan masyarakat pun belum tahu, tapi Tempo sudah tahu duluan ya. Tentang apa aja dah, tentang politik, tentang apapun itu pokoknya Tempo pasti tahu duluan. Tapi kenapa masalah baby yang tiba-tiba muncul di gedung Tempo di dalam kota itu kok Tempo nggak tahu? Tapi saranku kepada masyarakat, kita jangan terpancing ya, karena banyak sekali sekarang opini-opini yang beredar bahwa itu ada urusannya sama pemerintah, sama aparat dan segala macam. Aku yakin ya sekali tidak ada urusannya. Apa urgensinya ya aparat atau pemerintah ngirim-ngirim begitu? Kan nggak ada ya. Jadi kita serahkan saja ke kepolisian. Katanya aku dengar orang Tempo sekarang sudah melaporkan ke polisi. Biarkan polisi bekerja, kita lihat nanti hasilnya apakah memang ada yang ngirim atau ya tikus dan baby itu jalan sendiri. Soal kiriman kepala babi yang sedang ramai sampai hari ini, masa sih sekelas Tempo yang biasa melakukan investigasi nggak bisa melacak siapa pengirimnya kepala babi itu? Emang sih ini tuh tugasnya polisi, tapi biasanya Tempo itu kan jago ya mengungkap bukti-bukti dalam sebuah kasus yang lebih rumit. Kan ada CCTV yang merekam kurir pengirim paket, tinggal dilacak dari mana sumbernya. Bukan yang nggak berempati, tapi curiga juga sih kalau Tempo itu memanfaatkan momen ini untuk terus membuat diri mereka jadi fokus utama yang disorot banyak orang. Mending cepat beresin aja deh supaya jelas siapapun pembuat gaduh yang sebenarnya. Jadi gini nih penonton CSW, awal ceritanya ada seorang jurnalis investigasi yang dapat paket berisi kepala babi. Itulah yang dialami Francisca Christy Rosana atau akrab disapa Cica, wartawan Tempo Maret 2025 lalu. Ini bukan sekedar teror, tapi mungkin ada pesan politik terselubung. Siapa dalangnya, kenapa targetnya Cica, dan bagaimana respons unik sang jurnalis hingga bikin pelaku mungkin kecewa. Kita lihat dulu sedikit cuplikan videonya. Selain mengumpulkan sejumlah informasi, polisi juga mengecek CCTV yang berada di lingkungan kantor Tempo. Jadi 19 Maret 2025, paket mengerikan itu tiba di meja redaksi Tempo. Isinya kepala babi segar tanpa telinga dengan label ancaman halus. Tapi reaksi Cica justru bikin publik tepuk jidat. Cica bilang, lain kali ngirim jangan kepala babi, daging babi gitu loh yang enak, mana telinganya udah nggak ada. Alih-alih ketakutan, Cica ini malah bercandain teror ini. Nah, psikolog bilang, ini strategi cerdas. Pelaku teror tuh ingin korban tuh panik, tapi ketika dianggap remeh, mereka justru frustasi. Menurut Dr. Siti Aminah, psikolog forensik dari Pusat Studi Psikologi Terapan Universitas Indonesia, pelaku teror psikologis tuh butuh reaksi. Jika korban tidak memberikan feedback yang diharapkan, siklus teror akan putus. Nah, respons lain datang dari Hasan Nasbi, kepala PCO. Awalnya ia bilang, dimasak saja, ini bukan ancaman pembunuhan. Langsung viral. Banyak yang protes, ini tuh meremehkan. Netizen rame-rame komentar pedas di media sosial. Di akun X @jurnalismuda21, dia bilang, ini menghina korban. Hasan Nasbi harus minta maaf. Kebebasan pers. Di dalam komentar Instagram @beritanasional juga ada yang bilang, kepala babi sama dengan simbol ancaman SARA. Kalau dianggap biasa, bahaya. Di thread forum Reddit Air Indonesia, pernyataan pejabat ini menunjukkan 1. Tidak paham psikologi korban, 2. Mengabaikan pola sistematis teror pada pers. Dari Bang Hasan Nasbi menjadi trending topik di Twitter Indonesia. Analisis sentimen itu sangat negatif. Tapi Bang Hasan kemudian klarifikasi, saya justru mendukung Cica dengan tidak panik. Kita bikin pelaku kehilangan tujuan. Bang Hasan juga mengatakan ini tuh bukan soal kepala babi, tapi upaya mengintimidasi pers. Tapi kita tidak boleh beri mereka panggung. Siapa sih target sebenarnya? Cica atau Tempo ya? Cica ini bukan jurnalis biasa. Ia tuh sedang menggarap investigasi panas dari dugaan korupsi proyek strategis hingga jaringan kelompok tertentu. Ada pola yang menarik nih.
Tahun lalu, jurnalis lain yang dikritik isu serupa juga dapat ancaman yang mirip. Apakah ini kebetulan atau ada yang ingin membungkam suara yang kritis? Media ini ramai bahas kepala babi, tapi sedikit yang sorotin ini. Amplop paket itu ada stempel pengiriman dari wilayah X. Polisi itu sudah endus ada jejak DNA. Ini bisa jadi petunjuk besar. Teror loko seperti ini tuh biasanya dilakukan amatir atau pesanan, tapi justru itu berbahaya atau bisa ditiru kelompok lainnya. Kita bisa lebih dari sekedar share meme rawan babi, laporkan ancaman ke polisi, dukung organisasi pers. Teror ini bukan cuma untuk Cica, tapi untuk kita semua yang ingin informasi jujur. Sejarah membuktikan setiap kali pers dibungkam, korupsi dan ketidakadilan merajalela. Ayo dong Tempo Satset, bantu temukan pelaku teror. Jangan malah memanfaatkan momen ini untuk berprasangka buruk ke banyak pihak. Kita tetap kritis karena kebenaran tidak boleh dikorbankan oleh teror sepotong kepala babi.